Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarani Amalia, NIM C1C0222034 dari ruang R009. Pada malam ini adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Pokok bahasanya ada 3. Yang pertama cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak. Yang ketiga fungsi pajak. Materi yang pertama. Jadi pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan pajak, akan tetapi sebagian pendapat ada yang menyatakan bahwa terdapat 4 sistem pemungutan pajak, yaitu full self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku. Dan wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terhutang, membayar sendiri jumlah pajak terhutang, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. Yang kedua, ada semi self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada 2 pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Jadi, waktunya itu awal tahun wajib pajak menaksir hutang pajaknya yang terhutang lalu disetorkan ke fiskus, dan akhir tahun fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya terhutang. Yang ketiga yaitu ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah adanya SKP, surat ketetapan pajak dari fiskus. Sistem ini dianut ketika kita masih menggunakan undang-undang pajak lama seperti PPD 1944, pajak pendapatan, PP 1925, pajak perseroan, dan PKK 1933, pajak kekayaan. Yang keempat ada withholding tax system. Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau ditunjukkan oleh negara. Nah, pihak ketiga di sini misalnya pendaruan gaji. Dan contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Nah, pada dasarnya tarif pajak ada 4, yaitu tarif pajak yang sepadan, proporsional, yaitu tarif pajak yang persen penggunaannya tidak berubah, berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya yaitu tarif pajak hotel dan restoran sebesar 10%. Yang kedua, tarif pajak yang meningkat atau progresif, tarif pajak yang persen pengenaannya semakin meningkat, manakala jumlah yang harus dikenakan pajak juga meningkat. Contohnya yaitu tarif PPh pasal 17. Yang ketiga, tarif pajak yang menurun atau degresif, yaitu tarif pajak yang persen pengenaannya semakin menurun, manakala jumlah yang dikenakannya pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu tetap tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Nah, contohnya di sini yaitu bea cukai meterai 3.000, 6.000, dan untuk yang berlaku sekarang adalah bea meterai 10.000. Dan materi terakhir yaitu fungsi pajak. Jika dilihat dari fungsi pajak itu sendiri, maka secara umum pajak berdasarkan definisinya memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi budgeter atau anggaran, yaitu maksudnya pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Yang kedua yaitu ada fungsi reguleran atau fungsi mengatur. Nah, maksudnya pajak digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya yaitu pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan konsumsi miras oleh masyarakat menurun. Dan yaitu pajak tinggi ditetapkan pada barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif, dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Nah, jadi adapun kesimpulannya yaitu
Pada dasarnya, tarif pajak terbagi menjadi 4 yang kita sebutkan tadi, yaitu full self-assessment system, semi-self assessment system, official assessment system, withholding tax system. Dan tarif pajak sendiri juga dibagi menjadi 4, yaitu tarif pajak yang sepadan, proporsional, tarif pajak yang meningkat, progresif, dan tarif pajak yang menurun, degresif. Dan terakhir, tarif pajak tetap. Sedangkan untuk fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu fungsi budget air dan fungsi reguleran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.